Kita jangan ngatur Allah. Kita boleh berharap, kita boleh meminta, tapi kembalikan lagi kepada Allah. Jangan maksa. Siapa sih kita maksa Allah? Ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Yang belum punya buku ini buku pertama aku, harganya 55.000. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam bersholawat. Teman-teman bisa beli di Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin, nomornya 0812 9875 7860, dan bisa juga dikirim ke luar negeri ya. Ordernya langsung ke admin. Yang mau order ke TikTok Shop atau mau ke Shopee, teman-teman bisa klik link di deskripsi box. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Ani di Surabaya. Mbak Ani pernah ngasih testimoni nih, teman-teman ini ngasih lagi nih. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Sekarang hidup saya tidak was-was semenjak kenal sholawat. Dulu yang selalu ketakutan amal apa yang bisa saya bawa hari ini jika sewaktu-waktu Allah memanggil. Kini perasaan itu hilang Mbak. Tenang karena tiap detik bibir ini tak berhenti bersolawat. Suwun Mbak sudah memotivasi saya untuk mencintai solawat. Apapun yang aku butuh, yang aku inginkan, semua dikasih tepat waktu. Hidup ini tak ada keraguan dalam memilih sesuatu hal. Karena dengan bersolawat dan berdoa pasrah dengan pilihan Allah, itu yang aku lakukan Mbak. Walaupun sebelum Mbak Waalaikumsalam Mbak, terima kasih udah mau baca testi saya. Salam sehat bahagia untuk semua pejuang sholawat. Kemudian mbaknya cetakku lagi. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saking takjubnya saya kirim testi lagi Mbak. Semenjak bersolawat doa-doaku terkabul satu persatu. Ini giliran doaku minta motor metik Mbak. Akhirnya ada jalan, bisa kebeli hari ini, diantar nyampe rumah. Ya Allah, sujud syukurku karena tak percaya tapi ini nyata. Rezeki tidak melimpah tapi cukup, alhamdulillah banget Mbak Mel. Mungkin ini yang dinamakan berkah. Mau beli apapun sama Allah dikasih jalan. Suami yang punya pekerjaan banyak sampai kewalahan harus pilih yang mana benar-benar sholawat dahsyat. Sujud syukurku tiada henti sama Allah, sudah sangat baik sama aku Mbak. Apapun yang aku doa pasti dikabul. Dan makasih Mbak Mel udah memotivasi hidup saya sholawat sekarang. Hidup saya lebih bermakna dan seperti punya bekal kelak di akhirat, jadi lebih tenang Mbak. Ini loh Mbak, motorku udah sampai. Allah bener-bener baik sampai saya malu sendiri Mbak Mel. Apapun doa saya diijabah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana ceritanya Mbak bisa sampai kebeli motor ini? Anak aku yang gede udah kerja, dulu punya motor Satria udah nggak dipakai, suruh jual Mbak. Saya tambahin jual emas, saya sama tabungan suami. Bukan itu aja Mbak, yang nganter motor itu pas ke rumah tahu anakku punya usaha wifi. Masya Allah, mau invest, kasih modal. Keajaiban Allah double-double Mbak. Sujud syukurku tiada tara. Amin amin. Makasih Mbak. Sulit dipercaya tapi nyata. Bener banget teman-teman ya. Sulit dipercaya tapi nyata. Masya Allah, the power of salawat. Makanya rugi banget teman-teman udah kenal sholawat, udah tahu sholawat tapi masih males. Lawan rasa malesnya. Mau berubah gak hidup kita? Ya, mau selesai gak masalah kita? Makanya jangan males, paksa. Sesulit apapun, sesibuk apapun, paksa diri kita untuk baca sholawat. Kan baca sholawat itu mudah, baca sholawat itu juga nggak pakai duit, maksudnya nggak keluarin modal ya, cuma baca shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Kalau teman-teman sibuk bekerja di kantor, bekerja dimanapun yang berinteraksi sama orang yang nggak mungkin teman-teman tuh pegang tasbih, dalam hati aja. Misalnya teman-teman sambil ngetik, dalam hati kan bisa shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Yang kerjanya nulis dalam hati aja teman-teman ya, tapi tetap selalu ingat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Atau kalian siapin tasbih di meja ya, yang sambil bekerja. Jadi kalau lagi fokus kerja nggak usah ya, tapi pas lagi misalnya, pastilah kita nggak mungkin kan terus begini aja depan komputer, pasti kan ada waktu yang diem dulu. Atau itu tasbih tetap taruh di meja, jadi setiap lihat tasbih pegang.
10 aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Udah, taruh, kerja lagi. Nanti lihat lagi, baca 10 aja. Itu nggak berasa loh, bisa loh kekejar sehari 1000 sholawat Jibril. Nanti di perjalanan baca sholawat, perjalanan pulang dan pergi ke kantor. Insya Allah teman-teman, berkah hidup kita berubah, semuanya berubah. Dahsyat banget. Jadi Mbak Ani ini udah pernah ngasih testimoni ya teman-teman. Jadi banyak banget keberkahan. Aku lupa, cuman yang paling aku ingat yaitu anaknya Mbak Ani buka usaha wifi gitu, pasang wifi, dan masya Allah banyak banget yang baru pertama tuh, baru seminggu pertama ya kalau nggak salah tuh testimoni waktu itu, langsung banyak pelanggannya, masya Allah. Jadi punya apa sih, usaha wifi gitu deh ya, yang bikin apa, wifi mungkin ya Mbak ya, aku kurang paham sih ya. Pokoknya usaha-usaha internet sejenis sama wifi kayak IndiHome gitu mungkin kali ya Mbak ya. Jadi bukan mbaknya kerja sama wifi yang sudah ada ya, tapi benar-benar ini usaha sendiri gitu, bikin usaha wifi gitulah ya Mbak ya. Masya Allah, the power of salawat, dahsyat banget. Apa-apa udah nggak kredit lagi. Orang udah kalau kenal salawat udah takut sama yang namanya riba, takut gitu teman-teman. Ada aja gitu kita dihalangin gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, the power of salawat. Lanjut, aku akan bacain testimoni yang kedua ya. Ini dari Mbak Azahra di Nganjuk. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih testimoni. Masya Allah, salawat munjiat benar-benar dahsyat. Saya Azahra di Nganjuk. Ini nama samaran ya Kak Mel. Nah ini teman-teman ya, mendingan sekalian tulis aja nama samaran daripada kita pakai nama asli terus minta disamarkan. Kadang-kadang aku juga suka lupa teman-teman ya, suka akhirnya kebaca atau ketulis gitu. Maksudnya kelihatan fotonya gitu ya. Awalnya saya ngamalin sholawat munjiat 200-500 Kak Mel, nggak tentu, tapi rutin tiap hari. Mulanya saya kerja dan saya kurang nyaman di tempat kerja saya dan ingin pindah. Terus saya gencarin Kak Mel baca munjiat 1000. Setelah 10 hari ngelamar langsung interview, Masya Allah saya kepanggil Kak. Saya baca munjiat 1000 itu ya 10 hari pas ngelamar kerja Kak. Semoga bisa terus istiqomah baca 1000. Doain ya Kak, semoga saya lancar kerja di tempat baru dan saya bisa baik kerjanya, bisa ngebahagiain ibu saya dan bisa istiqomah terus. Oh iya Kak, dan saya pernah juga mau jatuh pas saya mau berangkat kerja, tapi Allah selamatin. Aku nggak jadi jatuh, Masya Allah. Terus pas aku kepengen kucing, temen aku teman aku ada yang nawarin mau kucing nggak. Masya Allah banget Kak. Ayo teman-teman baca munjiat, semoga cerita saya bisa memotivasi ya Kak Mel. Makasih Kak Mel, semoga Kak Mel sehat terus. Oh ya Kak, doain saya semoga saya dapat jodoh yang baik, bisa segera nikah tanpa pacaran, amin. Maaf ya Kak kalau belepotan, saya tunggu testimoni selanjutnya ya. Masya Allah, amin amin. Kita aminkan ya teman-teman, semoga Mbak Azahra segera bertemu dengan jodoh terbaik. Kalau Mbak Azahra nggak lepas dari sholawat ya, apalagi nih sholawat munjiat. Misalnya Mbak Azahra udah gak sanggup baca 1000 munjiat, ya paling gak 500 atau minim-minim 200-300 munjiat dibaca setiap hari. Insya Allah itu bisa menjadi wasilah Mbak Azahra segera bertemu jodoh. Coba ya teman-teman semuanya yang lagi pada menanti jodoh, insya Allah kobol, yang penting sabar ya. Kita doakan juga semoga Mbak Ani dan juga Mbak Azahra Allah lancarkan terus rizkinya, berkah hidupnya, dikabulkan semua doa-doanya, amin amin ya rabbal alamin. Aku baru aja baca chat yang masuk di WA. Ada yang bilang, Mbak aku udah 3 tahun baca sholawat, tapi kenapa ya kok gak ada keajaiban. Aku gak percaya, beneran deh, aku gak percaya ada orang yang sholawatan selama 3 tahun dan tidak ada keajaiban apa-apa dari Allah. Gak mungkin. Kita yang baru berapa hari aja dapat, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan dapat. Ini udah 3 tahun istiqomah, gak mungkin. Bisa jadi mungkin yang pertama dia tidak istiqomah. Kadang orang merasa gini, udah baca 10.000 sholawat Jibril misalnya, atau udah baca 1000 munjiat, capek tuh. 2 hari 3 hari berturut capek, habis itu berhenti. Nanti minggu depan nyoba lagi, nanti 2 minggu kemudian, sebulan kemudian baca lagi gitu. Dan merasa itu udah istiqomah. Itu gak istiqomah teman-teman. Istiqomah itu setiap hari baca. Ya, jangan sampai berkurang. Setiap hari baca. Kalau misalnya kalian kepengen sehari 1000, setiap hari 1000, itu namanya istiqomah. Ya, bisa jadi gak istiqomah. Atau yang kedua,
cek lagi sholatnya gimana. Jangan-jangan sholawatnya lancar, sholatnya nggak benar. Tapi rasanya nggak mungkin. Orang rajin sholawatan tapi tidak sholat itu nggak mungkin. Kalau awal-awal iya. Ya banyak orang yang sholatnya bolong-bolong, nggak sholat, baca sholawat. Tapi kalau kita udah rajin baca sholawat, nggak mungkin kita nggak kepengen sholat. Pasti kita sholat. Ya, yang ketiga kemungkinan nih teman-teman, banyak ngelakuin perbuatan dosa. Ya nggak tahu aku dosa apa ya, entah apapun itu ya. Apakah kita ngomongin orang, ataukah kita julid, ataukah kita selalu mengeluh. Atau bisa jadi Allah sudah memberikan banyak keajaiban, banyak pertolongan. Tapi karena dia selalu fokusnya sama apa yang dia minta, sehingga keajaiban yang lain yang sudah Allah konversi, yang udah Allah beri, gak dianggap. Misalnya ya, kita minta utang lunas. Pokoknya kita maunya utang lunas aja. Contoh aku pribadi. Aku selalu berdoa sama Allah, aku minta rumah aku yang di Samarinda itu lunas. Atau ada yang beli, ada yang over kredit, jadi aku nggak punya utang riba lagi gitu ya. Bertahun-tahun aku berdoa ya, bertahun-tahun aku sholawat, tapi belum dikabulkan sama Allah sampai sekarang. Tapi aku tidak pernah menganggap Allah nggak pernah ngasih keajaiban, nggak pernah ada keajaiban. Aku udah sholawatan bertahun-tahun kok nggak ada keajaiban, enggak. Tapi kan doa yang lain Allah kabulkan. Sebaik sesuatu yang aku mau, aku minta maupun yang tidak aku minta. Aku bisa punya motor tanpa harus aku beli motor yang aku pengenin. Aku bisa naik mobil walaupun aku nggak mesti beli mobil gitu ya. Aku bisa beli mobil pada saat itu, bisa beli mobil cash. Kemudian sampai akhirnya aku bisa jual dengan cepat mobilnya dan untuk aku tambahin untuk renovasi rumah. Kemudian sekarang aku walaupun tidak punya mobil tapi aku bisa pakai mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu loh kalau mau pergi-pergi kemana-mana. Jadi itulah keajaiban, itulah pertolongan, itulah nikmat dari Allah. Dan yang paling utama, yang paling besar nikmat dari Allah adalah kita masih hidup. Kita masih diberi kesempatan sama Allah untuk memperbaiki diri. Itu yang paling penting. Ya, coba terima dulu buat teman-teman yang merasa aku udah bertahun-tahun udah istiqomah kok belum ada keajaiban. Coba ingat-ingat lagi Allah tuh udah ngasih apa aja buat kita. Dicatat. Coba ingat-ingat lagi kita udah berbuat apa aja yang mungkin banyak yang menghadirkan dosa, membuat kita jadi berdosa. Catat. Ya, coba diingat-ingat lagi. Dan coba terima gitu loh, terima keadaan kita, terima kenyataan kita. Seperti aku nih ya, aku kepengen pindah banget ke Bekasi. Aku pengen banget suami aku dipindahin ke Jakarta. Tapi aku balik lagi, aku serahkan semuanya sama Allah. Allah tahu yang terbaik. Walaupun aku kepengen banget tinggal sedekat sama keluarga aku, tapi aku kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Allah tahu yang terbaik. Kalau memang kata Allah nanti dulu, sabar dulu, ke Banjarmasin dulu. Aku ada rencana ke Banjarmasin, ya udah. Sabar dulu, ditarakan dulu, ya udah. Kita nggak bisa nentang Allah. Kita jangan ngatur Allah. Kita boleh berharap, kita boleh meminta, tapi kembalikan lagi kepada Allah. Jangan maksa. Siapa sih kita maksa Allah? Ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa selalu introspeksi diri. Ya, seberapa besar pun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, rasanya tidak pernah bisa mungkin mengejar dosa-dosa kita yang begitu banyak. Tapi tenang aja, Allah Maha Baik. Kita harus yakin, kita harus percaya kalau Allah itu baik. Allah itu mendengar, Allah itu tahu. Jadi jangan berprasangka buruk terus sama Allah. Ya, karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau kita mikirnya positif, kita yakin Allah akan menolong, Allah pasti menolong. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton ya. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga teman-teman yang nonton rizkinya barokah, hidupnya barokah, istiqomah selalu bersolawat, utang-utangnya lunas, doa-doanya ijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.